Halo, nama saya Stefan Saptra Sugiarto dari kelas 1 kelompok 7. Hari ini akan melakukan praktek asam basa dengan menggunakan indikator alami. Indikator alami yang akan saya gunakan adalah kunyit dan ekstrak mawar. Berikut adalah bahan-bahan yang akan saya gunakan. Ayo kita lakukan percobaannya. Berikut adalah saat memasukkan indikator alami kunyit ke dalam bahan yang akan diuji. Yang pertama adalah air garam. Pada air garam, warnanya tidak terlalu berubah, tapi menjadi sedikit lebih terang. Jadi garam adalah zat basa. Lalu yang kedua adalah air jeruk. Pada air jeruk, warnanya berubah menjadi agak terang, yang menandakan bahwa air jeruk adalah zat asam. Pada larutan pasta gigi, warnanya menjadi sedikit lebih gelap, yang menandakan bahwa pasta gigi adalah basa. Pada air sabun menjadi lebih gelap, sehingga bisa dikatakan air sabun adalah basa. Cuka, pada air cuka, warnanya menjadi lebih terang daripada warna kunyit, sehingga bisa dikatakan bahwa air cuka adalah asam. Pada air biasa tidak terjadi perubahan warna yang signifikan, sehingga bisa dikatakan bahwa air biasa merupakan zat netral. Lalu, yang pada larutan obat mah, terjadi perubahan warna menjadi sangat gelap, kuning gelap, sehingga bisa dikatakan bahwa larutan obat mah adalah basa. Berikutnya adalah pencampuran indikator alami ekstrak mawar dengan bahan yang diuji coba. Pada air garam, berubah menjadi kehijau-hijauan, menandakan bahwa garam adalah basa. Pada air jeruk, berubah menjadi merah keoren-orenan, yang menandakan bahwa air jeruk adalah asam. Pada pasta gigi, berubah menjadi kehijau-hijauan, yang menandakan bahwa itu merupakan basa. Pada air sabun, berubah menjadi warna hijau, yang menandakan bahwa itu merupakan zat basa. Pada air cuka berubah menjadi warna merah muda, yang menandakan bahwa itu merupakan asam. Pada air biasa tidak berubah secara signifikan dari warna aslinya, yang menandakan bahwa air itu netral. Pada larutan obat mah itu berubah menjadi merah kehijau-hijauan, yang warna hijau itu merupakan warna asli dari obat.
Pada percobaan pertama, saya menggunakan kunyit sebagai penguji indikator G pada air cuka. Hasilnya adalah berwarna kuning terang, membuktikan bahwa air cuka adalah asam. G air asam, hasilnya adalah berwarna lebih terang, membuktikan bahwa air asam adalah asam. Pada percobaan ketiga, saya menguji pada obat mah. Hasilnya adalah kuning gelap, jadi membuktikan bahwa obat mah merupakan basa. Lalu yang keempat, saya menguji pada air sabun. Hasilnya adalah kuning kegelap-gelapan, jadi membuktikan bahwa air sabun merupakan basa. Pada percobaan kelima, saya mencoba mencampurkan kunyit dengan air pasta gigi. Hasilnya adalah kuning kegelap-gelapan, jadi membuktikan bahwa air pasta gigi merupakan basa. Setelah air campuran pasta gigi, saya mencoba pada pewarna makanan, dan hasilnya adalah warna tidak terlalu signifikan terlihat, jadi membuktikan bahwa pewarna makanan merupakan netral. Lalu yang terakhir, saya menguji air dengan mencampurkan dengan kunyit. Hasilnya adalah kuning bening, membuktikan bahwa air biasa merupakan netral. Pada percobaan kedua, saya menggunakan buah bit sebagai penguji indikator. Lalu pertama, saya menguji pada pewarna makanan. Hasilnya adalah berwarna merah bening, membuktikan bahwa pewarna makanan adalah netral. Lalu saya menguji air pasta gigi sebagai indikator. Hasilnya adalah merah gelap-gelapan, membuktikan bahwa air pasta gigi merupakan basa. Lalu pada percobaan ketiga, saya menguji obat mah. Hasilnya adalah merah kegelap-gelapan, membuktikan bahwa obat mah merupakan basa. Lalu yang keempat, saya menggunakan cuka sebagai indikator. Hasilnya adalah merah-merah keterang-terangan, membuktikan bahwa cuka merupakan asam. Lalu yang kelima, saya menguji indikator air sabun menggunakan buah bit. Hasilnya adalah merah kegelap-gelapan, membuktikan bahwa air sabun merupakan basa. Lalu yang keenam, saya menguji pada indikator air menggunakan buah bit. Hasilnya adalah merah bening, membuktikan bahwa air merupakan netral. Lalu yang terakhir, saya menguji air asam menggunakan buah bit. Hasilnya adalah coklat keterang-terangan, membuktikan bahwa air asam merupakan asam. Halo, nama saya Valeria Gata dari 11 MIPA 1 nomor absen 34, dan pada saat ini saya akan melakukan praktikum kimia yang bertema asam basa dengan indikator alami. Nah, indikator alami yang saya gunakan ada dua, yaitu kunyit dan terong ungu. Nah, tunggu apa lagi? Mari kita mulai praktikumnya. Indikator alami yang saya gunakan pertama adalah kunyit. Nah, yang pertama saya akan campurkan dengan larutan cuka. Dan bisa terlihat warnanya sudah mulai agak terang, dan ini menandakan bahwa cuka itu adalah asam. Yang kedua ini adalah larutan pasta gigi, di mana saya akan campurkan dengan kunyit, dan bisa dilihat warnanya mulai jadi agak gelap dan dia merupakan basah. Larutan obat mah ini saya campurkan dengan kunyit, dan perlahan-lahan mulai terlihat warnanya berubah menjadi lebih tua atau menjadi hijau armi, dan itu menandakan bahwa dia adalah basah. Yang keempat adalah minuman bersoda, atau yang saya gunakan adalah Sprite, dan saya akan campurkan dengan larutan kunyit, dan warnanya dia itu menjadi lebih terang, sehingga saya bisa golongkan dia ini adalah asam. Selanjutnya adalah garam yang akan saya campurkan dengan kunyit, dan perlahan-lahan mulai bisa terlihat warnanya mulai berubah tapi tidak terlalu signifikan, sehingga saya bisa golongkan garam adalah netral. Yang keenam adalah air. Saya akan campurkan dengan larutan kunyit. Nah, dia itu
Yang saya lihat warnanya itu tidak terlalu signifikan juga sama seperti garam, sehingga saya bisa simpulkan bahwa dia itu adalah netral. Ada larutan sabun mandi yang akan saya campurkan dengan larutan kunyit. Nah, dia juga ini mulai perlahan-lahan terlihat bahwa warnanya menjadi agak tua dan sehingga saya bisa simpulkan dia ini adalah basah. Selanjutnya yang kedua, saya akan mencoba dengan indikator alami yaitu terong ungu. Yang pertama di sini yang akan saya campurkan adalah cuka dan dia ini perlahan-lahan warnanya mulai berubah menjadi ungu ketua-tuahan dan saya bisa simpulkan bahwa dia adalah asam. Selanjutnya adalah larutan pasta gigi yang akan saya campurkan dan dia ini warnanya berubah menjadi agak gelap atau menjadi keijo-ijoan, rada hijau dan saya bisa simpulkan bahwa dia ini adalah basah. Selanjutnya adalah obat MAC yang akan saya campurkan dengan terong ungu dan perlahan-lahan warnanya ini mulai berubah menjadi hijau tua atau hijau army dan bisa disimpulkan bahwa ini dia adalah basah. Setelah aku campurkan dengan terong ungu, dia ini warnanya mulai jadi seperti ungu tua gitu dan ini menandakan bahwa dia adalah asam. Selanjutnya garam yang akan campurkan dengan larutan terong ungu. Di sini dia warnanya mulai berubah, tapi tidak terlalu signifikan sehingga saya bisa simpulkan menjadi netral. Dia ini warnanya tidak terlalu signifikan sehingga saya bisa simpulkan bahwa dia ini adalah netral. Ini adalah larutan sabun mandi yang akan saya campurkan dengan terong ungu dan warnanya bisa dilihat berubah menjadi agak kehijau-hijauan dan saya bisa simpulkan bahwa sabun mandi ini adalah basah. Nah, kesimpulan yang dapat saya ambil adalah jika asam warnanya itu akan berubah menjadi terang dan jika basah warnanya akan berubah menjadi gelap. Dan yang pertama kunyit itu jika asam warnanya akan berubah menjadi kuning atau lebih ke muda dan sedangkan basah dia akan berubah menjadi seperti hijau atau kemerah-merahan. Nah, yang kedua yaitu dengan menggunakan terong ungu, jika asam akan berubah menjadi warna merah atau lebih muda dan jika basah dia akan berubah menjadi warna hijau tua atau ya ungu tua. Terima kasih. Selamat siang, nama saya William dari 11 IPA 1 nomor 95 dan hari ini saya akan melakukan praktikum asam dan basa. Untuk hari ini saya telah mempersiapkan indikator alam yaitu kunyit dan cabai dan saya telah mempersiapkan 7 bahan. Dari kiri saya mempersiapkan air garam, larutan obat MAC, cuka, air kapur, air sabun, dan juga air odol. Mari kita mulai praktikum kita. Dari sini kita bisa melihat saat ekstrak kunyit dimasukkan ke dalam air, warna air tidak berubah atau warna kunyit tidak berubah sehingga kita bisa mengatakan bahwa air bersifat netral. Pada air garam warna berubah sedikit terang yang bisa dikatakan bahwa air garam itu adalah basah. Dan untuk obat larutan MAC warnanya cukup menggelap, berubah warna sehingga kita bisa mengatakan bahwa larutan obat MAC merupakan basah. Dalam air cuka kita bisa melihat bahwa warnanya berubah menjadi lebih terang sehingga kita bisa mengatakan bahwa cuka itu merupakan asam. Pada air kapur warna air tersebut berubah warna menjadi sedikit terang dan kita bisa mengatakan bahwa air kapur adalah basah.
Pada air sabun, warna kunyit berubah menjadi sedikit terang juga, dan dikatakan bahwa air sabun itu adalah basah. Dan pada odol, warna kunyit, ekstrak kunyit juga berubah sedikit terang, sehingga kita bisa mengatakan bahwa air odol merupakan basah. Sekarang kita lanjutkan menggunakan ekstrak cabai. Saya sudah mempersiapkan bahan-bahan seperti tadi. Sekarang kita dapat lihat bahwa pada air seperti tadi tidak terjadi perubahan signifikan, sehingga kita bisa mengatakan bahwa air bersifat netral. Pada air garam, warna ekstrak cabainya berubah menjadi lebih terang, sehingga lebih sedikit terang, sehingga kita bisa mengatakan bahwa air garam bersifat basah. Pada obat ma, kita bisa melihat warna airnya juga berubah menjadi lebih terang, sehingga kita bisa mengatakan bahwa obat ma bersifat basah. Pada ekstrak cuka, kita bisa melihat bahwa warnanya menjadi berubah agak terang gelapan, sehingga kita bisa mengatakan bahwa ekstrak cuka bersifat asam. Pada air kapur, kita lihat bahwa airnya berubah menjadi lebih terang. Kita bisa mengatakan bahwa air kapur bersifat basah. Pada air sabun, kita bisa melihat juga warnanya menjadi oranye mudahan, sehingga kita bisa mengatakan bahwa air sabun bersifat basah. Dan yang terakhir, pada air pasta gigi, kita bisa melihat bahwa warnanya menjadi lebih terang, sehingga kita bisa mengatakan bahwa larutan pasta gigi bersifat basah. Dari eksperimen yang kita melakukan pada ekstrak kunyit, kita bisa mengatakan bahwa lebih gerak warnanya, maka kita bisa mengetahui bahwa bahan tersebut bersifat asam, dan jika lebih muda, bahan tersebut bersifat basah. Dan seperti sama juga dengan ekstrak cabai, kita bisa melihat bahwa jika warnanya menjadi oranye muda, kita bisa mengetahui bahwa bahan tersebut bersifat basah, dan jika warnanya menjadi bergelap, oranye gelap seperti cuka, bahwa ekstrak tersebut bersifat asam. Terima kasih.